Berlatar pada sebuah penjara khusus para penjahat kelas kakap, cerita akan berfokus pada seorang narapidana naas bernama Max. Ini orangnya yang sejak dituduh sebagai tersangka pelaku atas pembunuhan sang istri sekitar 12 tahun yang lalu. Max mendekam di sana dan tak pernah bertemu lagi dengan putra semata wayangnya. Tepat di hari ulang tahun Max yang ke-57, sang ayah datang membesuknya dan selain memberikan sebuah hadiah buku kesukaannya, beliau pun memberitahukan perkembangan putra Max yang pada bulan kemarin genap berusia 17 tahun, di mana itu cukup membuat Max teringat akan kebersamaan keluarganya di masa lalu. Scene beralih ke halaman belakang penjara di mana sekelompok napi sangar tiba-tiba datang dan menyerang Max secara keroyokan, namun untungnya dia dapat dengan mudah bisa mengatasi situasi tersebut. Sementara di tempat lain diperlihatkan seperangkat komputer berdebu karena lama tak digunakan pemiliknya, yakni anak Max yang bernama Theo. Ini orangnya sebab sudah hampir 2 bulan berjalan, Theo bersama satu rekan yang bernama Charlie pun direkrut oleh sebuah perusahaan gelap di mana keduanya diposisikan sebagai tim pembobol sistem atau hacker. Usut punya usut, perusahaan tersebut bergerak di bidang penipuan online dan si ayah mengetahuinya dari sebuah pemberitaan bahwa Theo termasuk salah satu target yang terciduk oleh agen operasi federal pagi itu, sehingga beliau segera bergerak untuk membebaskannya karena Theo terkategori masih di bawah umur. Terlepas dari nasihat yang coba si ayah berikan, Theo berusaha mencari pembenaran dengan mengungkap contoh jelek yang Max dan kakeknya ini pernah lakukan. Namun dengan bijak, si ayah pun menyadari jika sejatinya seorang anak membutuhkan sosok figur yang baik-baik. Terlebih sejauh ini, Theo hanya tahu kalau Max adalah penyebab kematian ibunya. Kembali ke dalam penjara, Max ditemui oleh ibu direktur kepolisian terkait pimpinan perusahaan gelap tadi, di mana pendapatan utama perusahaan ini ternyata dari pembuatan dan pengedaran satu jenis obat terlarang paling diminati bernama Nitro Rush yang dengan sekali tetes saja akan membuat pemakainya ngangkleng seolah-olah punya sayap. Bahkan banyak remaja yang tewas karena tak sadar melakukan hal seperti itu. Intinya bahwa gembong penjahit itu telah berhasil diciduk dan kini berada dalam penjara yang sama. Maka demi mengungkap bisnis haramnya, pihak kepolisian ingin agar orang ini dipenjara lebih lama dan Max diberi peran untuk memprovokasi dia hingga terjadi perkelahian. Meski sempat menolak, tapi Max tak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan Theo yang ternyata sudah jauh terlibat dalam lingkaran tersebut. Dan ya, saat itu juga Max langsung ngangkreng mencari segembong yang kita sebut saja Tohidin. Ini babangusnya, hingga begitu sampai di sebuah tempat pemandian, maka termasuk semua pengawal si Tohidin pun akhirnya di sasaran amukan Max yang emosinya semakin tak terkendali. Tak cukup dengan membuat mereka babak belur, Max juga sempat menyandra seorang petugas sipir yang berusaha menghentikannya sebelum dia pun berhasil melewati dinding pembatas penjara dengan menggunakan selembar handuk saja. Singkat cerita, Max sudah berada di rumahnya. Si ayah yang mengetahui itu pun seketika terkejut dan yang tak habis pikir kenapa Max sampai nekat-nekatnya kabur dari penjara padahal kepolisian akan dapat dengan mudah menemukannya. Sejurus si ayah pun tahu jika semua ini Max lakukan demi menyelamatkan Theo, maka beliau langsung menyiapkan fasilitas persembunyiannya di bengkel miliknya, di mana Max kembali teringat detik-detik perpisahan dengan mendiang sang istri yang sebenarnya saat itu sedang sangat membutuhkan kehadirannya. Satu malam pun berlalu, esoknya si ayah mulai mengkisahkan tentang betapa kepergian Max waktu itu berdampak buruk terhadap kejiwaan Theo, bahkan sempat dikhawatirkan nekat bunuh diri. Dan dengan itu Max merasa bersalah dan yakin bahwa hanya dia yang bisa membuat Theo kembali pada jati diri yang semula.
Sebelum terlambat hari itu juga si ayah bergegas membawa Max ke sebuah tempat di mana Theo dipekerjakan. Tak lama setelah kedatangannya terlihat dua kaki tangan Tohidin bernama Danpe dan salah satu lagi bernama Koloso yang nampak adigung atau sombong setelah mengusir Max dari sana. Padahal Max justru berhasil masuk lewat jalur lain. Walau sempat diingatkan Daphne agar tidak menemui Theo dulu, namun kerinduan Max pada sang anak memaksa dia untuk segera menghampirinya dan benar saja, tak hanya memperlihatkan gestur tak senang, melainkan Theo langsung mengajak Charlie pergi pada saat itu juga. Akhirnya Max dipertemukan lagi dengan Daphne. Dengan situasi ini dia memberikan sebuah solusi di mana tak ada cara lain lagi untuk bisa berkomunikasi dengan Theo kecuali Max harus masuk ke dalam komplotannya, yakni ikut menjadi bagian dari rencana yang sedang dijalankan Daphne CS terkait Nitroras tersebut. Target mereka saat ini tak lain adalah formula racikan Nitroras yang konon dilindungi ketat oleh dua orang ilmuwan, sementara kesulitan mendapatkannya disebabkan karena mereka tak segan menghabisi siapa saja yang berani macam-macam, sekalipun itu rekan kerja mereka sendiri. C'est grâce à lui qu'on a découvert l'emplacement secret du labo des chimistes. Melalui perantara Daphne yang kemudian menjelaskan semuanya kepada Theo, maka Theo pun memberikan kesempatan Max bergabung dalam timnya dengan harapan Max bisa membantu mereka mencapai laboratorium kedua ilmuwan tadi. Dan di sisi lain, Max pun setuju karena ini merupakan pilihan terakhir yang tak bisa ditawar lagi. Dari situ, maka Theo mulai masuk ke pembahasan rencana di mana selama 5 minggu terakhir, dia bersama Charlie telah berhasil mengamati aktivitas di dalam laboratorium tersebut dengan membajak sistem webcam komputer yang kedua ilmuwan ini gunakan. Hanya saja, mereka juga telah memasang sistem deteksi tanah yang jika orang asing menginjaknya, maka alarm akan langsung otomatis berbunyi. Sudah cukup dengan penjelasan tersebut, maka pada saat itu juga Max diminta Daphne mempersiapkan peralatan serta mengajak mereka untuk melatih fisik. Karena dengan semua peralatan ini, Max punya misi agar bisa sampai di lokasi target tanpa menyentuh tanah sama sekali. Setelah semua persiapan dianggap cukup, kini tinggal menunggu beberapa menit sampai kedua ilmuwan tadi pergi meninggalkan laboratorium. Dan kesempatan itu Max gunakan untuk menyampaikan pesan kekhawatiran seorang ayah untuk Theo. Namun di sisi lain, Coloso alias Koloso merekam percakapan mereka dan mengirimkannya ke penjara, di mana secara terselubung Tohidin punya rencana rahasia. Keesokan harinya terlihat Koloso yang diam-diam mengkonsumsi Nitroras, sedangkan mereka yang tak menyadari hal itu pun langsung mengajak dia untuk segera memulai perjalanan misinya. Tiba di suatu tempat yang tak jauh dari lokasi target, Charlie tetap pada posisinya yang berperan sebagai pemantau situasi, sementara yang lain dipastikan semua pergi berangkat ke lokasi kecuali Koloso yang mana efek dari Nitroras tadi sudah mulai mengganggu sistem saraf tubuhnya. Bahkan Max terpaksa harus melakukan hal ini. Let's go, continue. Alhasil hanya mereka bertiga saja yang terjun langsung ke lapangan, dan setelah dipastikan jika kedua kuncen laboratorium itu pergi, maka tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung beraksi. Dan ya, sempat terjadi situasi menegangkan ketika Theo hampir menyentuh tanah karena handphonenya yang terjatuh. Beruntung Max dengan riket mengeluarkannya dari posisi tersebut sehingga misi pun dapat kembali dilanjutkan. Dalam urusan bobol-membobol sistem berbasis IT, memang Theo lah terbukti sangat cakap hingga tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa berada tepat di dalam laboratoriumnya. Yang dengan ini berarti bahwa keberhasilan mereka seakan-akan sudah dalam genggaman dan Theo adalah sebagai eksekutornya. Di sisi lain ternyata dua ilmuwan itu berada di radius yang cukup dekat, itu pun sekedar untuk bersantai sejenak dan tanpa memperdulikan firasat buruk yang mulai dirasakan salah satunya. Sementara terkait apa yang telah Tohidin rencanakan tadi, kini Koloso nekat akan menerobos ke lokasi hanya karena Carly tak mengikuti keinginan dia untuk memberikan salinan formulanya.
Hal itu sontak membuat Max dan yang lainnya panik. Bahkan Daphne sempat meminta agar misi ini dibadalkan saja. Akan tetapi Max berhasil menyemangati Theo hingga misinya selesai. Meski di sisi lain, laju mobil yang Colosso kemudikan benar-benar telah memancing kemarahan si dua ilmuwan yang kemudian keluar untuk melakukan manuver. Belum pun Colosso sempat mendapatkan yang diinginkannya, di sini Daphne sudah membungkamnya terlebih dahulu sehingga ketika si dua ilmuwan tadi datang, mereka langsung bergegas pergi dari sana dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Beruntung kemampuan menyetir Max saat itu bisa dibilang cukup profesional, belum lagi dengan bantuan NOS alias Nitrous Oxide System yang telah mereka persiapkan sebelumnya, maka tak heran jika akselerasi kecepatan mobil tersebut sangat mustahil untuk bisa dikejar. Singkat waktu, Max berhasil parkir di depan bengkel si ayah, namun kesempatan itu pun kembali dimanfaatkan Colosso untuk melanjutkan rencananya bersama Tauhidin, di mana Carly dipaksa untuk mentransfer file formulanya, sedangkan Daphne yang menyebut kata sandinya. Sejurus Daphne terkejut mendengar pengakuan bahwa Theo diam-diam telah merubah sandi tersebut, jadi wajar saja jika Tauhidin pun rungsing dan meminta agar Daphne yang sudah tak berguna ini dihabisi saja. Namun persis ketika Colosso bermaksud melakukannya, tiba-tiba ya, secara kebetulan Max menemukan sepucuk senjata yang dengan tembakannya mampu membuat si dua ilmuwan terhempas sekaligus, meski kenyataannya pertempuran masih harus dilanjutkan dengan adegan perkelahian. Setelah keduanya berhasil dilumpuhkan, ancaman kepada Max justru datang dari Daphne yang merasa dirinya berada pada posisi tidak aman. Namun dengan kondisi yang terluka parah, ia pun tiba-tiba ngagolepak dengan sendirinya. Dan di saat yang bersamaan, tim dari kepolisian pun datang keberangan. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, jelas membuat si ayah bangga. Bagaimana tidak, berkat jasanya kini kepolisian telah memutus mata rantai peredaran obat yang selama ini mereka sangat kesulitan mengatasinya. Dan yang terpenting, Max berhasil menyelamatkan Theo tanpa polisi harus melibatkan dia sebagai tersangka. Begitu mengetahui jika ternyata Max telah merencanakan semua ini atas kerjasama dengan pihak kepolisian, maka Theo pun mengaku bahwa sebenarnya ia telah menghapus permanen semua file formula racikan obat tersebut dengan alasan untuk menghindari kemungkinan adanya kokod-kokod jahil yang justru ingin menggunakannya lagi. Di penghujung kisah, terlihat komunikasi antara Max dengan Theo yang sudah kembali terjalin dengan baik. Namun sebuah informasi tak sedap datang dari Bu Direktur, di mana ternyata sekelompok orang tengah mengincar keselamatan si ayah dan Theo, yang artinya Max kembali ditugaskan untuk mengatasi masalah tersebut, di mana sebuah kebebasan sebagai jaminannya. Tamat ending yang cukup membagongkan.